Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang data mining yang beranggotakan 4 orang, yaitu Husna Nurasbilah, Ignacia Zekia Maharani, Meta Francisca, dan Salsa Fadilah. Yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan analisis data besar untuk menemukan pola dan informasi berharga. Dengan kemajuan informasi, data mining menjadi semakin penting dalam berbagai bidang. Selanjutnya, jenis data mining. Yang pertama, yaitu klasifikasi atau classification. Metode ini digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori suatu objek berdasarkan data yang ada. 2. Pengelompokan atau clustering. Teknik ini mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan atribut tanpa label sebelumnya. Ketiga, asosiasi atau association. Metode ini menemukan hubungan antara variabel dalam dataset seperti analisis keranjang belanja yang mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Tujuan data mining. Yang pertama, meningkatkan keputusan bisnis, memanfaatkan data untuk strategi pemasaran, prediksi penjualan, dan efisiensi operasional. Kedua, mendeteksi penipuan, menganalisis pola untuk menemukan aktivitas mencurigakan, misalnya dalam perbankan atau e-commerce. Ketiga, memahami perilaku pelanggan, mempelajari preferensi dan kebiasaan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penawaran yang lebih relevan. Baik, selanjutnya yaitu adalah komponen-komponen utama dalam data mining. Yang pertama itu adalah database. Database ini merupakan tempat penyimpanan data yang besar dan terstruktur. Database ini menyimpan data mentah yang akan dianalisis. Data dapat berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, atau sensor. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan berasal dari postingan dan komentar di media sosial, khususnya Twitter. Selanjutnya, komponen utama yang kedua itu adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini adalah kumpulan informasi yang telah diproses dan disimpan, yang menyangkut pola-pola yang telah ditemukan sebelumnya, aturan dan model yang digunakan untuk analisis. Basis pengetahuan membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan konteks untuk data yang dianalisis. Dalam penelitian ini, basis pengetahuan dapat mencakup model klasifikasi yang dibangun menggunakan algoritma seperti support vektor atau machine atau SVM. Komponen selanjutnya yaitu ketiga, mesin data mining. Mesin data mining adalah komponen yang melakukan proses penggalian data. Ia menerapkan algoritma dan teknik statistik untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data. Dalam konteks penelitian ini, mesin data mining menggunakan algoritma SVM untuk mengklasifikasikan teks berdasarkan sentimen. Selanjutnya yang keempat, modul evaluasi pola. Maksud dari ini adalah bertanggung jawab untuk mengevaluasi pola yang ditemukan oleh mesin data mining. Ini termasuk pengujian model untuk menentukan akurasi, presisi, dan rekal dari klasifikasi yang dilakukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat diandalkan dan memberikan hasil yang baik. Komponen utama yang terakhir yaitu adalah antarmuka pengguna grafis atau GUE. Ini adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem data mining. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat mengakses data, menjalankan analisis, dan melihat hasil dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. GUI ini membantu dalam memudahkan pengguna dalam memahami dan menginterpretasi hasil dari proses data mining. Baik, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam data mining. Yang pertama ada asosiasi, yaitu menentukan hubungan antara variabel dalam suatu dataset. Contoh, analisis keranjang belanja untuk mengetahui produk apa saja yang sering dibeli bersamaan. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu membagi data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan. Contoh, mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam. Selanjutnya yaitu forecasting, yaitu memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Contoh, memprediksi penjualan produk pada bulan depan. Kedua ada regresi, memprediksi nilai suatu variabel numerik berdasarkan variabel lain. Contoh, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan jumlah kamar. Ketiga yaitu clustering, yaitu mengelompokkan data tanpa label yang sudah ada sebelumnya. Contoh, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian.
Baik, yang terakhir ada data mining memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, antara lain yang pertama bisnis. Data mining digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen melalui data pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan. Hal ini membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan penjualan, dan memprediksi tren pasar. Yang kedua, kesehatan. Dalam dunia bisnis, data mining digunakan untuk menganalisis riwayat kesehatan pasien, pola penyakit, dan data genetik. Ini mendukung diagnosis dini, perencanaan perawatan yang lebih bijak, serta pengembangan obat baru. Dan yang ketiga, pendidikan. Di bidang pendidikan, data mining membantu mengevaluasi data siswa, seperti hasil ujian dan pola kehadiran, untuk mengidentifikasi kebutuhan individu. Dengan ini, pendidik dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Baik, dapat disimpulkan, data mining merupakan proses ekstraksi informasi berharga dari kumpulan data yang besar. Dengan memanfaatkan berbagai teknik statistik dan algoritma, data mining mampu mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi di dalam data. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi proses, dan mengembangkan produk atau layanan baru. Aplikasi data mining sangat luas, mulai dari pemasaran, keuangan, hingga ilmu kesehatan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, data mining juga memiliki tantangan seperti kualitas data, privasi data, dan kompleksitas algoritma. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teknik data mining dan etika data sangat penting untuk memaksimalkan potensi dari teknologi ini. Terima kasih, dengan data mining kita tidak hanya melihat data, tetapi juga memahami cerita di balik data, dan cerita itu bisa menjadi petunjuk untuk masa depan yang lebih baik.